Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal 21, di mana dari nats firman Tuhan ini kita akan belajar lagi dari sana, di mana di sana dikisahkan ada seorang wanita hebat. Wanita ini wanita yang tidak dipandang, tidak dihargai. Dia hanya seorang janda, dia miskin lagi, tetapi bagi Tuhan dia adalah wanita hebat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dia seorang yang tidak dianggap di depan manusia, tetapi bagi Tuhan dia adalah wanita hebat, wanita yang dipuji oleh Tuhan. Saya akan membacakan nas firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Puji Tuhan saudara. Konteksnya di sini adalah bahwa satu kali Yesus ada di rumah ibadah. Lalu kemudian ada tiba waktu untuk umat-umat Tuhan memberi persembahan-persembahan mereka. Lalu kemudian pada waktu itu Yesus mengamati ada banyak orang memberi persembahan, ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tetapi dari sekian banyak orang-orang yang mempersembahkan persembahan mereka, Yesus melihat bahwa ada seorang perempuan, seorang wanita hebat, di mana wanita ini dia adalah seorang janda, dan wanita ini juga adalah seorang janda miskin. Tetapi dia ikut di rombongan orang-orang yang memberi persembahan itu. Dia persembahkan persembahannya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus melihat janda miskin itu memberikan persembahannya, Yesus memberi pernyataan. Di ayat 3 Yesus berkata, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Yesus memberi pernyataan bahwa dari begitu banyak, dari sekian banyak orang-orang yang memberi persembahan, pada waktu itu ada orang-orang kaya, mereka juga memberi persembahan yang banyak tentunya.
Tetapi dari sekian banyak orang yang memberi persembahan, Yesus menegaskan bahwa perempuan itulah yang telah memberi persembahan terbanyak. Wow, ada seorang wanita hebat di mata Tuhan, di mana dia dinilai sebagai wanita hebat karena dia memberi persembahan yang terbanyak. Nah saudara, saya ingin kita belajar nih dari perempuan yang miskin, janda, miskin lagi, tetapi bagi Tuhan dia perempuan hebat. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, kalau janda, ibu janda itu dan yang miskin itu, dia hebat di mata Tuhan. Saudara juga, setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara bisa menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Kita akan belajar dari perempuan ini, dari wanita hebat ini, sehingga apa yang membuat dia dipuji sebagai wanita hebat di mata Tuhan. Saudara, yang pertama yang saya lihat adalah bahwa wanita ini seorang janda, dia miskin. Tapi sekalipun dia janda, sekalipun dia miskin, dia tidak mau ketinggalan untuk tetap berbuat bagi Tuhan, tetap memberi persembahan bagi Tuhan. Itu yang menjadi cikal bakal akhirnya persembahannya itu dipuji oleh Tuhan. Karena dia tidak mau ketinggalan, sekalipun hidupnya susah, sekalipun dia hanya seorang janda dan dia miskin lagi, tetapi dia ikut mempersembahkan sesuatu yang dia punya kepada Tuhan. Dia tidak mau ketinggalan, dia berbuat sesuatu, dia memberi persembahan di hadapan Tuhan. Saudara, setiap saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, wanita hebat adalah wanita yang tetap mengerjakan sesuatu, tetap memberi sesuatu, tetap mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi kehidupannya. Apa yang sedang dia alami itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat, tidak beribadah misalnya, tidak menyembah Tuhan misalnya, tidak berdoa misalnya, tidak memberi persembahan kepada Tuhan misalnya. Artinya apa? Apapun yang saudara alami, wanita-wanita hebat adalah wanita yang tetap berbuat sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh janda miskin ini, sehingga Yesus memuji dia sebagai wanita hebat. Mari saudara, mungkin selama ini ada saudara yang karena kondisi kehidupan saudara, saudara sudah mulai pasif, saudara sudah mulai tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, saudara sudah mulai fokus kepada perkara-perkara dunia, oleh karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sekarang. Tetapi dengar, kita sudah belajar dari seorang janda miskin. Bayangkan saudara, mana lebih parah apa yang dialami janda miskin ini dengan apa yang saudara alami. Dia hanya seorang janda, dia membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan kemudian dia miskin, dia berjuang. Tetapi dalam kemiskinannya, dalam kesendiriannya, dia tetap berbuat sesuatu. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Wow, apa yang sudah saudara lakukan hari ini bagi Tuhan? Apa yang sudah saudara persembahkan bagi Tuhan? Saudara, atas berkat yang saudara terima, kalau janda miskin itu pun tidak lupa memberi persembahan kepada Tuhan, atas berkat-berkat yang saudara terima, persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Mengucap syukurlah, beri ucapan syukur saudara. Atau lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apakah untuk pembangunan rumah ibadah atau apapun itu. Lakukan sesuatu bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan yang saudara alami. Tetap kerjakan dan perbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kedua yang saya lihat saudara, dikatakan di sini, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Jadi dia memberi persembahan yang sangat sedikit, sangat tidak berarti mungkin dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya itu. Dia hanya mampu memberikan 2 peser.
Yang kedua yang saya lihat dari wanita hebat ini, saudara, dia tidak malu. Karena dia, sekalipun ada begitu banyak orang-orang kaya memberi persembahan dalam kekayaannya, memberi persembahan dalam apa yang mereka miliki, tetapi wanita hebat ini dia tidak malu mempersembahkan, sekalipun itu sangat tidak bernilai di depan banyak orang, tapi dia tidak malu mempersembahkan itu bagi Tuhan. Dia tidak malu berbuat sesuatu dalam keberadaannya, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tidak sedikit, saudara, orang-orang kadang berkata bahwa aku tidak dinilainya, aku tidak dianggapnya, aku malu, pakaian, kenapa tidak ibadah misalnya, pakaianku kusuk sekali, pakaianku sudah compang-camping dan sebagainya. Saudara, jangan pernah malu. Dalam pengembalaan saya dan di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, saya selalu menegaskan bahwa di hadapan Tuhan kita sama, orang kaya, orang miskin itu sama saja. Saya selalu menegaskan itu, sehingga di gereja kami, saudara, tidak ada beda orang kaya dan orang miskin. Orang kaya tidak ada spesial, orang miskin sama saja. Tidak nampak orang kaya dan orang miskin. Karena kita sama di mata Tuhan. Jadi saudara, dalam kekurangan saudara, dalam mungkin saudara sebagai orang miskin dan sebagainya, jangan pernah malu. Saya mendorong saudara, jangan pernah malu. Berbuatlah apa yang bisa saudara lakukan. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Jangan malu dengan keberadaan saudara. Jangan malu dengan potensi yang kecil yang saudara punya. Itu besar di mata Tuhan. Jangan malu. Sekalipun saudara ada di tengah-tengah orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan saudara sendiri miskin di situ, jangan malu. Saudara anak Tuhan, saudara orang hebat, saudara perempuan-perempuan hebat di mata Tuhan. Jangan malu. Lalu kemudian saudara, Yesus berkata janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Apa sebabnya? Ayat 4 dia tegaskan, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Sudah lihat, hal berikutnya yang bisa kita belajar dari janda miskin ini adalah bahwa dalam kekurangan pun dia masih berbuat untuk Tuhan. Kalau orang-orang kaya tadi, mereka mempersembahkan sesuatu karena memang mereka berkelimpahan, tetapi janda miskin ini dalam kekurangan dia tetap masih berbuat untuk Tuhan. Dalam kekurangan dia tetap mempersembahkan persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya wanita hebat ini total betul, saudara. Yesus menegaskan bahwa dia memberi seluruhnya. 2 peser itu merupakan nafkah yang dia perjuangkan, nafkah yang dia cari. Dan kemudian setelah dia mendapatkan 2 peser itu, akhirnya dia berikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi dia memberi apa yang dia punya. Saudara, luar biasanya Tuhan kita adalah dia tidak pernah menilai kita berdasarkan jumlah. Dia menilai kita berdasarkan apa yang kita mampu beri sesuai dengan kapasitas kita. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, berilah yang terbaik dari yang saudara punya. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya hanya punya ini, saya hanya memiliki ini dan sebagainya. Ya, bagi Tuhan tidak penting jumlah, tetapi bagi Tuhan yang penting itu adalah cara saudara, sikap hati saudara, dan saudara melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, seperti yang dilakukan janda itu. Dan bagi Tuhan, janda itulah yang telah melakukan dan telah mempersembahkan yang terbaik. Wow, saudara, ada seorang janda miskin yang tidak dinilai, tidak dianggap, tidak dihargai, mungkin di depan orang banyak. Tetapi bagi Tuhan, dialah perempuan hebat itu. Dialah wanita hebat, wanita tangguh itu. Kenapa saudara? Karena di dalam kekurangannya pun, dalam kemiskinannya pun, dia tidak berhenti.
Situasi tidak menghentikan dia untuk berbuat sesuatu, untuk memberi sesuatu, untuk beribadah. Dia masih datang ke rumah ibadah, dia beribadah. Tidak ada alasan bagi dia. Keadaan situasi yang dia alami tidak menghalangi untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan kerohaniannya. Lalu kemudian dia juga tidak malu sekalipun dia ada di tengah-tengah orang-orang kaya. Dia tidak malu akan keadaannya. Lalu kemudian saudara, dia memberi segalanya. Dia memberi seluruhnya. Total. Dia memberi secara total di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, wanita ini memberi yang terbaik. Dia wanita hebat yang mempersembahkan yang terbaik. Puji Tuhan saudara. Setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah wanita hebat yang keadaan dan situasi yang saudara alami, mungkin sulit, mungkin berat saat ini, itu tidak menghentikan, tidak menghalangi saudara untuk tetap melakukan kegiatan rohani saudara. Memberi bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman, menjadikan channel ini menjadi langganan saudara untuk setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini yang diposting jam 7 malam. Tuhan memampukan saudara. Lalu kemudian jadilah wanita-wanita hebat saudara yang tidak malu dengan keberadaan saudara. Karena saudara anak Tuhan, saudara istimewa di mata Tuhan. Bahkan janda miskin itu dinilai lebih daripada yang lain. Jangan pernah malu dengan keadaan saudara. Dan kemudian lakukanlah segala sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan total saudara. Puji Tuhan, jadilah wanita hebat. Kita sudah belajar dari janda miskin ini. Dia wanita hebat di mata Tuhan. Setiap saudara juga bisa menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba berdoa jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tetapi sekalipun sulit seperti janda miskin ini, tentu saja ada begitu besar perjuangan hidupnya, tapi dia tidak pernah berhenti. Bapa di sorga, hamba berdoa jamah setiap anak-anak-Mu supaya tidak pernah lemah, tidak pernah berhenti dalam situasi yang mereka alami. Dan jamah juga mereka untuk tidak malu, tidak minder karena mereka anak Tuhan. Dan jamah juga mereka untuk mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa, berkati setiap wanita-wanita hebat yang telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong,
Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya,
yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong supaya ke depan kehidupan anak-anakmu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anakmu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anakmu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anakmu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.